bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Ini minggu pertama bulan Agustus 2024. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah menolong kita sepanjang bulan Juli yang lalu. Selamat ulang tahun kepada saudari-saudariku yang di dalam Tuhan Yesus, yang ditambahkan usianya 1 tahun lagi. Doa saya semoga saudara sehat rohani, sehat jasmani, semangat hidup untuk memuliakan Tuhan. Amin. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dari Kisah Para Rasul 13. Mari sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan sepanjang bulan Juli. Karena anugerah-Mu kami masuki bulan Agustus. Kami tahu Engkau Immanuel. Banyak masalah tetapi Tuhan beserta kami. Haleluya. Mohon ampun buat semua dosa salah kami. Kuduskan kami, layakkan kami Tuhan beribadah meninggikan Tuhan. Berdoa kepadamu.
Berkati kami melalui firman Tuhan hari ini. Kami rindu menjadi pelaku firman. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita buka Kisah Para Rasul 13. Juga kita mendengarkan Alkitab bersuara. Mari kita lakukan dengan seksama. Tuhan memberkati. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang, lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah." Maka bangkitlah Paulus. Ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel, dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun.
Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, Ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu Ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel. Kemudian mereka meminta seorang raja, dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin, 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku, engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu, waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu,
suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani, Paulus dan Barnabas berkata, Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Saudara, Kisah Para Rasul 13 terbagi 4 perikop. Yang pertama, pengutusan Barnabas dan Saulus. Yang kedua, Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Yang ketiga, Paulus dan kawan-kawan ke Antiokhia di Pisidia. Dan yang terakhir, Paulus, Barnabas ke Ikonium, Listra, dan Derbe. Mengapa Paulus atau Saulus serta Barnabas yang diutus? Karena mereka sudah selesai menjalankan tugas mengantar bantuan ke Yerusalem. Dan tugas itu dijalankan dengan baik. Sehingga mereka adalah orang-orang yang terpercaya. Sudah diuji kredibilitasnya, kesetiaannya, ketekunannya, integritasnya. Maka tersedialah tugas berikutnya yang lebih besar, lebih kompleks, yaitu tugas pengutusan ke Pulau Siprus dan banyak daerah lainnya. Lihatlah, sebelumnya jemaat dipimpin oleh para nabi dan pengajar. Mereka beribadah sungguh-sungguh, berdoa, berpuasa untuk memohon petunjuk Tuhan tentang siapa yang harus pergi diutus menginjil. Dan dicatat oleh karena petunjuk Roh Kudus, terpilihlah Barnabas dan Saulus untuk melayani di Pulau Siprus dan daerah lainnya. Tercatat juga nama Yohanes alias Markus yang beserta untuk mereka. Di Pafos, mereka bertemu dengan seorang Yahudi, ternyata tukang sihir nabi palsu, bernama Baryesus alias Elimas. Orang ini teman dekat Gubernur Sergius Paulus, penguasa di
Pafos. Sergius Paulus seorang yang berkuasa dan cerdas. Dia punya kerinduan hasrat untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Saulus dan Barnabas. Tapi kerinduan itu ditentang, dihalang-halangi oleh si Elimas. Ya. Ia berusaha agar gubernur itu jangan sampai percaya beriman kepada Yesus Kristus. Saulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap, membelakkan matanya kepada Elimas dan berkata dengan berani, dengan tegas, "Hei anak iblis, yang penuh dengan segala macam tipu muslihat dan kejahatan, kau musuh segala yang benar. Kapan kau berhenti memutarbalikkan jalan Tuhan, merusak rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia? Sekarang tangan Tuhan ditimpakan ke atas engkau. Sebagai hukuman engkau akan dibutakan selama beberapa waktu." Au! Seketika itu juga matanya Elimas ditutupi kabut kegelapan, dan ia berjalan sambil meraba-raba dan memohon-mohon supaya ada orang yang mau menuntunnya. Tragis bukan? Orang yang menentang, memutarbalikkan rencana Allah, tragis. Dan ketika Gubernur Sergius Paulus menyaksikan apa yang telah terjadi, ia percaya dan takjub akan kuasa firman Tuhan. Haleluya. Selanjutnya Paulus dan kawan-kawan ke Antiokhia di Pisidia. Mereka berlayar menuju tujuan, yaitu Perga, Pamfilia, Antiokhia, Pisidia. Sekarang nama-nama itu disebut Turki. Dan di situ dicatat Yohanes Markus meninggalkan mereka untuk kembali ke Yerusalem. Lihatlah saudara, bahwa pada hari-hari Sabat, Paulus dan kawan-kawan mereka pergi ke rumah ibadah. Mereka setia beribadah dimanapun. Ini contoh yang baik untuk setia beribadah. Kalau kita bisa onsite, jangan online. Waktu itu kita online karena pandemi, karena ada persoalan, ada masalah. Tapi kalau kita bisa onsite, tentu beda saudara hasilnya, ya. Dan Paulus mengambil kesempatan proaktif berbicara secara runtut dan terstruktur dengan kuasa Roh Kudus, dengan hikmat Tuhan tentang sejarah Israel kurang lebih 450 tahun, mulai dari Mesir, padang gurun, sampai masuk tanah Kanaan, zaman nabi-nabi, zaman raja-raja, zaman Yohanes Pembaptis, dan bagaimana Yesus Kristus yang benar dan maha besar itu memelihara, menolong, memberkati, mengajar, bahkan menghajar mereka untuk kebaikan, untuk keselamatan, agar pertobatan dan anugerah Tuhan tercurah. Lalu masuk pada intinya, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang telah dijanjikan ribuan tahun sebelum dia lahir oleh Tuhan, ya, tetapi telah ditolak oleh para pemimpin Israel. Yesus Kristus telah disalib tanpa alasan, tanpa dosa. Yesus Kristus telah mati, dikubur. Orang menyaksikannya itu, tetapi puji Tuhan, karena dia adalah Tuhan, dia berkuasa, dia telah bangkit dari kuburan. Dia telah bangkit dari antara orang mati. Kalau orang mati ya mati aja. Kalau mati suri ya udah, habis itu mati lagi. Yesus Kristus membuktikan bahwa ia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ia bangkit dari kematian. Dan selama beberapa waktu, kurang lebih 40 hari, Yesus Kristus telah menampakkan diri kepada banyak para pengikutnya, mulai dari Galilea sampai ke Yerusalem. Dan para pengikutnya sekarang adalah saksi-saksi Kristus bahwa Yesus sungguh Tuhan dan Juru Selamat, pengampun dosa. Ya. Seperti apa yang dinubuatkan firman Tuhan melalui banyak nabi dan juga termasuk Mazmur Daud. Hanya di dalam Yesus Kristus setiap orang yang percaya dan menerimanya memperoleh pembebasan dari segala dosa, memperoleh pembenaran, memperoleh keselamatan. Ini tidak dapat diperoleh melalui hukum Musa, hukum Taurat,
hukum Yahudi, hukum manapun, amal jariah manusia tidak cukup. Semua kebaikan, anugerah Tuhan, keselamatan itu hanya karena percaya. Tidak bisa dibeli dengan apapun. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Lalu Paulus berkata, waspada, waspada. Jangan sampai perkataan para nabi berlaku bagi saudara-saudara. Lihat di ayat 41. Engkau melihat, tetapi engkau tidak percaya. Binasalah engkau pengejek kebenaran firman Tuhan. Sebab kamu tidak percaya walaupun orang sudah menjelaskan padamu. Hasilnya saudara, sesudah apa dikatakan Paulus itu, karena anugerah Tuhan banyak orang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka menerima kasih karunia Tuhan dan sangat antusias untuk mempelajari firman Tuhan. Tetapi pemimpin-pemimpin Yahudi menjadi iri hati, menyumpah-nyumpah, membantah segala firman Tuhan yang dikatakan Paulus, menghasut banyak orang, menimbulkan permusuhan dan bermaksud mengusir Paulus, Barnabas dan rombongannya dari kota Antiokhia Pisidia, saat ini disebut Turki. Tetapi puji Tuhan, dengan berani, bahkan lebih berani, Paulus, Barnabas secara terus terang memberitakan Injil keselamatan yang hanya ada di dalam Kristus. Tercatat banyak orang non-Yahudi sangat meresponi dengan positif, sangat senang. Mereka memuji-muji Tuhan karena Tuhan mengasihi mereka juga. Injil disebarluaskan. Banyak orang percaya, tetapi banyak juga yang antipati, menolak Injil. Walaupun mereka sudah dijelaskan, walaupun sudah dinyatakan melalui tanda heran dan kuasa mujizat. Jadi pelajaran yang kita dapat dari Kisah Para Rasul 13. Yang pertama, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan tahu, tidak ada yang tersembunyi. Mari kita bisa dipercaya untuk hal-hal kecil dalam segala hal. Penggunaan hidup, penggunaan waktu, penggunaan uang, penguasaan diri dalam pikiran, perasaan, keinginan, cita-cita, tugas, tanggung jawab, pekerjaan apapun yang ada pada kita. Mari kita bisa dipercaya. Lakukan yang terbaik, supaya Tuhan membuka kesempatan untuk kita dipercaya hal-hal lebih besar, seperti yang dialami Barnabas dan Saulus. Yang kedua, mari kita setia beribadah dimanapun dan kapanpun. Usahakan onsite. Kalau saudara, saya tidak terhalang karena situasi dan kondisi, supaya roh kita bernyala-nyala untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kita bisa berkenalan dengan saudara seiman, saling mendoakan, saling memperhatikan. Jangan biasakan melalaikan diri untuk beribadah. Selanjutnya, mari kita bersiap-siap sungguh-sungguh untuk bisa terlibat dalam misi Kristus, yaitu keselamatan bagi banyak orang. Mari setiap hari berdoa, belajar, berlatih, dan bertindak. Firman Tuhan berkata, kuasa Roh Kudus, penyertaan bagi orang yang taat dan setia melaksanakan amanat agung. Ya dan amin. Penyertaan Tuhan senantiasa sampai akhir zaman, hanya bagi orang-orang yang setia melaksanakan amanat agung. Mari saudara, rindukah saudara menikmati janji Tuhan? Mari kita lakukan kewajiban kita. Belajar, berdoa, berlatih, bertindak. Mari kita terlibat dalam misi Kristus Yesus. Kedatangannya sudah semakin dekat, bukan lagi sebagai bayi, tetapi sebagai Raja dan Hakim. Firman Tuhan jelas berkata bahwa ada banyak orang terpanggil, tetapi sedikit yang setia. Mari kita termasuk orang yang percaya, taat, setia sampai akhir. Selanjutnya, mari kita memiliki sikap hati yang rendah. Jangan sombong, jangan egois. Mari tunduk pada kehendak Tuhan. Contohnya Paulus dan kawan-kawan. Ketika diutus untuk memberitakan Injil, mereka taat, mereka setia. Mari kita belajar taat kepada Tuhan melalui taat kepada para pemimpin. Tuhan tolong kita
supaya hati kita terbuka untuk diajar dan dibentuk. Selanjutnya, Tuhan Yesus sangat berkuasa. Tuhan punya banyak cara menyatakan anugerah-Nya. Walaupun banyak halangan, rintangan, permasalahan dalam hidup kita, tapi tetap percaya kepada kasih dan kuasa Tuhan. Sebab saudara, dimanapun Injil diberitakan, akan terjadi pertentangan, peperangan, penolakan dengan kuasa kegelapan melalui orang-orang, situasi, dan kondisi. Tapi jalani tugas tanggung jawab kita. Kita hidup karena Tuhan dan hidup seharusnya untuk melakukan hal yang menyenangkan Tuhan, yaitu jadi garam dunia, jadi terang dunia, jadi saksi Kristus dalam perkataan dan perbuatan. Walaupun banyak persoalan, ingat, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, Ia Immanuel. Amin. Tuhan memberkati kita semua menjadi pelaku-pelaku firman. Yang berjanji tak sekalipun kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tanganmu selalu menopang hidupku, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari, kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku,
selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik, yang sangat berkuasa, yang kami imani dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang bulan Agustus ini, sepanjang minggu ini, di dalam tangan kuasa-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk bisa hidup sesuai firman-Mu. Kami rindu berjaga-jaga dan kuat di dalam Tuhan. Kami rindu Tuhan hidup benar, tambah hari tambah bisa dipercaya. Apapun yang Tuhan percayakan, jadi apapun kami, tolong kami melakukan yang terbaik kami bisa, seperti untuk Tuhan, demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh terlibat dalam misi penginjilan. Biarlah roh Tuhan bernyala-nyala menolong kami untuk kuat di dalam doa, belajar, berlatih, dan bertindak. Kami tidak mau tertinggal. Kami mau melaksanakan amanat agung, baik yang kecil maupun yang paling senior. Biarlah kebangunan rohani terjadi di dalam hidup kami. Setiap hari kami sungguh-sungguh meminta Tuhan memberi kami kesempatan dan keberanian memberitakan Injil dari perkataan dan perbuatan. Tuhan, Kau tahu kelemahan kami. Tuhan, tolong kami untuk bisa menghasilkan buah Roh Kudus. Kalau ada di antara kami merasa hebat, tolong kami untuk rendah hati. Tolong kami tidak egois. Tolong kami tunduk selalu kepada kehendak-Mu. Tunduk kepada pemimpin-pemimpin kami yang mengajari kami sesuai firman-Mu, supaya rencana-Mu maksimal di dalam hidup kami. Kami mau belajar taat. Kuasai roh jiwa tubuh kami. Masalah apapun, halangan, rintangan yang Tuhan tahu terjadi dalam hidup kami, itu akan mendatangkan kebaikan. Amin, amin, amin. Kami percaya kepada kasih kuasa-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Immanuel. Semua akan mendatangkan kebaikan, supaya kami tambah terbentuk dalam iman, terbentuk dalam karakter yang seperti Kristus, dan punya banyak pengalaman untuk bersaksi kepada banyak orang bahwa Tuhan kami Yesus Kristus ajaib, hebat, dan luar biasa. Kami mohon berkat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, anak remaja dan pemuda, supaya mereka cinta Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, melakukan yang terbaik yang Tuhan senang. Tuhan, tolong mereka, kuduskan mereka bagi kemuliaan-Mu. Kami yang dewasa, bahkan sampai yang senior pun, pria dan wanita, tolong kami hidup dalam kebenaran. Tolong kami hidup takut akan Tuhan.
Tolong kami, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Mampukan kami melakukan kehendak-Mu. Kami menyerahkan hidup kami dalam minggu yang akan datang di dalam tangan kasih setia Tuhan. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal bagi kita, penyertaan dan doa syafaat, rencana prospek yang baik, masa depan penuh harapan yang dirancangkan Tuhan Yesus itu bagi kita. Persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menolong kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan setiap hari. Kemanapun kita pergi, kita hidup mempermuliakan Tuhan. Tuhan beserta kita. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami katakan amin. Semangat saudara, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin.